Jamaah yang Allah muliakan, di dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku adalah pengkabulan doa dari kakekku Nabi Ibrahim." Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diabadikan dalam Al-Quran itu pernah berdoa pada saat itu di kota Mekah, "Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum." Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, aku ini adalah doa kakekku Nabi Ibrahim. Antum bayangkan Nabi Ibrahim itu kakek Rasulullah SAW, entah udah lewat berapa tahun lamanya baru dikabulkan. Lama sekali dikabulkannya, lewat di generasi ke generasi baru diutuslah Rasulullah SAW. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, nuri Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi. Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki nasab yang sangat baik sekali. Artinya beliau nasabnya itu keturunan orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia. Nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang disepakati oleh para ulama, ahli nasab dan ahli sejarah, itu sampai Adnan. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luhay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi kakek Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali, dan yang disepakati itu sampai Adnan. Dan dari Adnan silsilahnya kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu ada yang diperselisihkan. Kisarannya ada berapa kakek nih ke sana itu. Apalagi sampai Nabi Adam alaihissalam. Karena untuk menghitung atau meneliti hal tersebut itu bukan hal yang mudah. Nah, jadi ini yang disepakati yaitu sampai Adnan. Nah, kakek-kakek Nabi Muhammad SAW ini orang-orang yang mulia pada zamannya di hadapan kaum-kaumnya pada waktu itu. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Innallaha subhanahu istafa Kinanatan min walad Ismail. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah memilih Kinanah, yaitu di antara kakek Rasulullah SAW, memilih Kinanah sebagai kakek atau suatu kaum yang mulia dari keturunan anak-anak Nabi Ismail alaihissalam. Jadi pada zamannya Kinanah ini sangat terkenal, mulia. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian dari Kinanah ini, dari kakek yang Kinanah ini, dipilih lagi keturunannya yang paling mulia pada saat itu, yaitu kaum Quraisy. Jadi terpandang di hadapan masyarakat pada saat itu. Wasfafa Bani Hashim min Quraisy. Dari keturunan Quraisy ini dipilihlah Bani Hashim. Jadi terkenal lagi, yaitu keturunan Bani Hashim. Wastafa Bani Hashim min Quraisy, wastafani min Bani Hashim. Jadi dari Bani Hashim, Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy, dari keturunan Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih aku, yaitu memilih Nabi Muhammad SAW dari keturunan Bani Hashim. Nah, jadi Rasulullah SAW itu memiliki nasab yang sangat mulia. Jadi minimal kita hafal 4 aja
kakek Nabi Muhammad SAW atau ke atasnya. Jadi yang pertama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah minimal sampai situ aja kalau nggak hafal sampai sononya. Nah Hashim ini mulia pada saat itu, terkenal, dan ternyata keturunannya yang lebih terkenal lagi itu Abdul Muthalib, yaitu kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi jamaah yang Allah muliakan, penting sekali kita itu tahu keturunan-keturunan kita, karena kebiasaan orang-orang Arab itu pada waktu itu dan sampai sekarang itu dijaga nasabnya. Karena untuk apa? Untuk menyambung silaturahim. Kan di dalam Islam menyambung silaturahim itu keharusan dan kita harus menjaganya. Di antara kehebatan bangsa Arab pada waktu itu dan sampai sekarang itu sangat menjaga nasab. Jadi nggak ada tuh ceritanya orang kalau ditanya misalkan kamu siapa, anaknya siapa, kakeknya siapa, jadi jelas. Nggak ada yang nggak jelas. Nah kita barangkali sampai kakek kedua, ketiga udah nggak tahu siapa gitu, kakek kita yang kedua. Ya, jemaah yang Allah muliakan. Jadi kenapa kita harus menjaga nasab? Supaya kita bisa menjalin silaturahim. Oh ternyata kakek kamu sama dengan kakek kita. Oh ternyata uyut kamu atau di atas kakek yang pertama itu sama dengan kakek kita. Jadi ada hubungan nasab, hubungan darah. Nah, jadi Rasulullah SAW memiliki nenek moyang yang sangat mulia dan terpandang pada waktu itu. Tentu tidak akan kita bahas semua kemuliaan-kemuliaan mereka, tapi yang akan kita bahas satu yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kakeknya Rasulullah SAW. Kenapa pada waktu itu Abdul Muthalib sangat terpandang dan mulia? Di antaranya yang terkenal itu karena dua kejadian. Yang pertama yaitu kedatangan pasukan bergajah yang sudah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Atau kalau antum mau lebih lengkap lagi, baca tafsir surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sejarahnya bagaimana kedatangan pasukan bergajah. Kemudian yang juga merupakan keterkenalan Abdul Muthalib yaitu pada penggalian sumur Zam-Zam. Jadi jamaah yang Allah muliakan, sumur Zam-Zam itu kan pertama kalinya ditemukan oleh Siti Hajar yang ditinggalkan oleh suaminya karena suaminya hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim. Kenapa dinamakan Zam-Zam? Karena pada waktu itu airnya itu meluber kemana-mana dan Siti Hajar berusaha menahan air Zam-Zam itu supaya tidak meluber kemana-mana. Makanya dinamakan Zam-Zam, artinya yang tertahan atau yang ditahan. Karena pada waktu itu Siti Hajar bolak-balik berusaha untuk bagaimana ini anaknya nangis terus, kehausan dan seterusnya. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencurahkan air Zam-Zam, lalu ditahan oleh Siti Hajar dan dinamakan Zam-Zam. Nah, pada saat itu air Zam-Zam itu terus ada sampai terakhir pada keturunan atau pada masa Bani Jurhum atau suku Jurhum. Di pada waktu itu air Zam-Zam masih terus ada sampai pada suku Jurhum. Nah, suku Jurhum ini pada waktu itu banyak melakukan kemaksiatan sehingga air Zam-Zam ini sedikit demi sedikit mulai ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala atau terkubur bahkan hilang jejaknya karena kemaksiatan suku Jurhum. Nah, ini juga ada faidah bagi kita, kemaksiatan atau dosa itu bisa menghilangkan
barokah dan bisa menghilangkan kebaikan. Kalau ketaatan dan kebaikan itu dilakukan, maka akan timbul keberkahan dari atas langit dan bumi. Kebalikannya, kalau kemaksiatan merajalela, maka yang terjadi kebaikan itu ditutup dan musibah yang datang, entah itu gempa, banjir, dan yang lain. Justru sumber kebaikannya malah tertutup akibat apa? Dosa dan maksiat. Nah, demikian juga Hajar Aswad itu disebutkan bahwasanya tadinya itu batu yang sangat putih yang diturunkan dari surga, tapi menjadi hitam dikarenakan dosa Bani Adam, turun ke bumi menjadi hitam. Nah, kemudian ya jemaah yang Allah muliakan, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, pada masa Abdul Muttalib, ternyata Abdul Muttalib dipilih oleh Allah untuk kembali menemukan sumur Zam-Zam. Jadi Abdul Muttalib itu tadinya bermimpi didatangi seseorang lalu berkata, ihfir Zam-Zam. Ada suara di mimpinya, ihfir Zam-Zam, carilah atau galilah oleh kamu sumur Zam-Zam. Dan disebutkan dalam mimpinya Ali bin Abdul Muttalib diberitahu posisinya, letaknya, dan seterusnya. Dan ternyata setelah dicari, ternyata benar sumur Zam-Zam itu akhirnya ditemukan oleh Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib diberikan kemuliaan menemukan sumur Zam-Zam yang sudah terkubur sekian lama. Jadi Abdul Muttalib merupakan orang yang terpandang pada waktu itu, sehingga Rasulullah SAW itu tidak ada cacat dalam nasabnya. Demikian juga seluruh para nabi dan para rasul itu memiliki nasab keturunan kakek moyang, nenek moyang yang mulia, sehingga kaumnya pada waktu itu tidak bisa mencela nabi dari sisi nasabnya, karena untuk menjadi nabi dan rasul terkadang kaumnya itu meragukan ini, misalkan ini Nabi Muhammad SAW ini keturunan siapa? Kalau misalkan keturunan orang biasa saja yang nggak punya kedudukan, mungkin akan difitnah. Wah, Muhammad ini ingin menjadi nabi, ngaku-ngaku nabi, ini pengen mendapatkan kedudukan, pengen dihormati, dimuliakan di hadapan masyarakat atau di hadapan kaumnya. Ternyata celaan-celaan itu nggak ada. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi Muhammad ini keturunan orang-orang hebat. Jadi meskipun Nabi Muhammad tidak mengaku sebagai nabi, misalkan, Nabi Muhammad tetap menjadi keturunan yang mulia. Nabi Muhammad mewarisi sumur Zam-Zam dari kakeknya Abdul Muttalib, dan kemuliaan-kemuliaan yang lain. Jadi pada waktu itu jamaah yang Allah muliakan, di suku-suku Arab itu mereka itu sangat mengagungkan nasab. Jadi kalau misalkan ada orang ngaku-ngaku nabi, kamu keturunan siapa? Nggak dikenal nih, itu diragukan. Tapi ketika keturunannya orang-orang hebat, oh berarti ini orang bukan nyari kedudukan. Karena kalau nyari kedudukan, dia udah punya kedudukan sebagai cucunya Abdul Muttalib yang sangat disegani pada waktu itu. Nah, jadi itu kurang lebih di antara kakek Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muttalib. Sehingga jamaah yang Allah muliakan, ketika Abu Sufyan pernah berdialog dengan Raja Heraklius di Syam. Raja Heraklius itu pemimpin pada waktu itu, pemimpin Bizantium, Romawi Timur. Karena Romawi pada waktu itu kerajaan yang sangat besar. Ada Romawi Barat sampai
kepada Romawi Timur. Nah, Abu Sufyan ketika masih kafir berdialog dengan Raja Heraklius, bertemu dengan Raja Heraklius. Salah satu pertanyaan Heraklius tentang Rasulullah SAW itu tentang apa? Tentang nasabnya. Apa kata Heraklius? Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya Nabi Muhammad di antara kalian? Apa kata Abu Sufyan? Huwa fina dzu nasabin. Dia, yaitu Nabi Muhammad, itu memiliki nasab yang sangat mulia di antara kami. Lalu kata Raja Heraklius, fakadzalika rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Demikianlah para rasul sebelum-sebelumnya juga diutus memiliki nasab yang sangat mulia di antara kaumnya. Jadi Raja Heraklius sudah tahu, sebetulnya sudah tahu bahwa Rasulullah SAW itu nabi. Kenapa? Karena memiliki nasab yang mulia. Nah, ini tentang nasab Rasulullah SAW. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, dari kakeknya Abdul Muthalib, ya. Karena kalau kita bahas kakeknya di atasnya lagi kan lama, jadi kita fokus ke Abdul Muthalib. Jadi biar tahu minimal dari kakeknya Rasulullah SAW itu keturunannya siapa saja. Disebutkan bahwasanya Abdul Muthalib ini memiliki beberapa istri. Ada yang menyebutkan 4 istri. Wallahu a'lam. Jadi memiliki tidak hanya 1 istri. Nah, di antaranya memiliki 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Dari 10 anak laki-laki ini, di antaranya yang pertama Abdullah. Abdullah yaitu bapaknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga di antaranya Abu Thalib. Abu Thalib siapa? Pamannya. Kemudian juga Hamzah, pamannya juga, paman Nabi. Kemudian Al-Abbas, dan kemudian Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW. Jadi ada 10. Nah, sisanya itu meninggal saat Rasulullah SAW sudah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan ayah Rasulullah SAW itu meninggal saat Rasulullah SAW masih di dalam kandungan. Nah, Abdullah dan Abu Thalib disebutkan di dalam sejarah itu merupakan satu ibu. Abdullah dan Abu Thalib satu ibu, dan paman yang lainnya beda ibu. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa Abu Thalib itu sangat dekat dengan Rasulullah SAW, karena satu ibu dengan Abdullah. Jadi ketika Rasulullah SAW ditinggal oleh bapaknya, bahkan sebelum lahir, akhirnya Rasulullah SAW diasuh oleh Abu Thalib, karena seolah-olah seperti ayah sendiri, pengganti dari Abdullah, satu ibu. Makanya memiliki kedekatan yang spesial. Sampai-sampai Rasulullah SAW sangat bersedih ketika Abu Thalib sampai meninggalnya tidak mau bersyahadat, tidak mau masuk Islam akibat bujukan kawan-kawan yang buruk seperti Abu Jahal dan yang lainnya. Nah, ketika Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, tersisalah pamannya, jumlahnya hanya 4 saja, seperti yang tadi kami sebutkan. 2 di antaranya mati dalam keadaan kafir, 2-nya lagi mati dalam keadaan muslim. 2 yang mati dalam keadaan kafir yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. 2 yang mati dalam keadaan muslim yaitu Hamzah, mati syahid, dan Al-Abbas. Ya, inilah paman Rasulullah SAW.
wasallam. Nah, itu nasab Rasulullah SAW kurang lebih secara singkatnya. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah SAW itu dilahirkan di kota Makkah, tempat kelahiran Rasulullah SAW, kampung halamannya. Makanya ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke kota Madinah itu sangat bersedih Rasulullah itu. Bahkan Rasulullah SAW itu ngomong saat di kota Makkah itu saat hendak pergi ke kota Madinah, kalaulah bukan karena kaumku yang mengusirku, aku tidak akan meninggalkan engkau. Antum bisa bayangkan diusir dari kampungnya sendiri, gimana nggak sedih coba? Kemudian Rasulullah SAW lahir di hari Senin di tengah kabilah besar, kabilah Bani Hashim. Hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun bergajah, tahun terjadinya peristiwa bergajah pada saat itu. Ditelusuri oleh ahli ilmu falak atau astrologi pada zaman ini, dihitung-hitung itu kurang lebih Masehinya yaitu tanggal 20 atau 22 April lahirnya, tahun 571 Masehi, 1000 tahun lebih sudah meninggalkan kita. Nah, Rasulullah SAW lahir di hari Senin. Makanya itu disunahkan puasa hari Senin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu lahir di hari Senin. Di antaranya kalau kita mencintai Rasulullah SAW itu dengan cara puasa hari Senin. Karena puasa hari Senin merupakan sunnah dari Rasulullah SAW sebagai bentuk kegembiraan kita kepada lahirnya Rasulullah SAW. Nah, soal kelahiran Rasulullah SAW ada peristiwa-peristiwa apa? Itu diperselisihkan oleh para ulama. Karena kebanyakan riwayat-riwayatnya tidak kuat. Jadi para ulama seperti Al-Baihaqi, Al-Tabari dalam tarikhnya, demikian juga Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, itu menyebutkan riwayat-riwayat yang tidak terlalu kuat tentang kelahiran Rasulullah SAW. Di antaranya misalkan ada yang menyebutkan saat kelahiran Nabi itu jatuh 14 beranda istana Persia. Kemudian juga padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi saat kelahiran Nabi, yang mana pada waktu itu disebutkan bahwasanya apinya kaum Majusi belum pernah padam, baru padam saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu keluar cahaya dari farajnya atau kemalaunya Siti Aminah yang melahirkan Rasulullah pada saat itu, yang dari cahaya itu menyinari negeri-negeri Syam atau istana negeri Syam. Kemudian juga robohnya gereja-gereja pada saat itu beberapa. Nah, riwayat-riwayat seperti ini itu diperselisihkan oleh para ulama apakah betul-betul terjadi atau tidak. Tapi karena kita hendak mengambil faidah bahwasanya kelahiran Rasulullah SAW itu merupakan kabar gembira bagi umat Islam, bagi manusia terutama umumnya. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi saat itu tidak terlalu penting untuk kita ketahui. Intinya bahwasanya Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW diutus melainkan tidaklah Rasul diutus melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Pernah ada pertanyaan, Ustaz, kalau Rasulullah itu diutus untuk semesta alam, mengapa Rasulullah SAW itu berdakwanya hanya di Arab, di kota Mekah dan Madinah?
Kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW itu berdakwah untuk semua manusia, bahkan jin juga datang kepada Nabi SAW. Bukan cuma dari kalangan manusia, kalangan jin juga datang kepada Nabi. Itulah kenapa turun surat Al-Jin. Ya, sekelompok jin pernah menemui Rasulullah SAW, dibawa Rasulullah SAW untuk berdakwah di kalangan jin. Karena jin-jin juga itu mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW, cuman beda alamnya dengan kita. Akan mungkin mendengar kajian-kajian yang ada di masjid. Nah, Rasulullah SAW pada waktu itu juga berdakwah kepada orang-orang di luar Arab. Jadi nggak benar Rasulullah itu hanya untuk orang Arab. Buktinya apa? Rasulullah SAW itu mengirim surat-surat ke raja-raja. Ke Raja Heraklius dikirim surat. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ila Herakliul Azim Ar-Rum. Bismillah, dengan nama Allah, dari Muhammad kepada raja yang mulia Heraklius. Dikirimin surat. Aslim taslam, itu disebutkan dalam Sahih Bukhari surat-surat. Masuklah kalian kepada Islam, maka kalian akan selamat. Jadi Rasulullah juga mengirim surat ke Raja Heraklius, ke raja-raja saat itu. Bahkan ada yang tidak menyetujui dakwahnya Nabi, dirobek itu surat-suratnya. Di Raja Kisra dirobek itu suratnya. Kata lama, kerajaan itu pun hancur, dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala karena merobek suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga datang seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini bukan dari orang Arab, orang Habasyah, orang Ethiopia. Kalau sekarang Ethiopia, tangannya kulitnya hitam-hitam, orang Habasyah. Kemudian juga Salman Al-Farisi, itu bukan orang Arab. Nah, jadi Rasulullah SAW itu diutus bukan untuk orang Arab, tapi permulaan Islam memang dari Arab. Allah memilih Islam itu turun di kota Makkah dan Madinah, itu ada hikmahnya. Allahu yaj'alu haitsu risalata. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui haitsu yaj'alu risalata, di mana Allah menurunkan, menjadikan risalahnya. Jamaah yang Allah muliakan, di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku adalah pengkabulan doa dari kakekku Nabi Ibrahim." Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diabadikan dalam Al-Quran, itu pernah berdoa pada saat itu di kota Mekah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, aku ini adalah doa kakekku Nabi Ibrahim. Antum bayangkan Nabi Ibrahim itu kakek Rasulullah SAW, entah udah lewat berapa tahun lamanya baru dikabulkan. Lama sekali dikabulkan. Lewat di generasi ke generasi baru diutuslah Rasulullah SAW. Kemudian juga kata Nabi Muhammad SAW, aku adalah kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Ya, dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran, dan aku memberikan kabar gembira kepada kalian tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang ia namanya adalah Ahmad. Jadi Rasulullah SAW nanti kita juga akan bahas, itu diantara namanya adalah Ahmad.
Dipakailah dalil ini oleh orang yang sesat yang menyebutkan ada nabi yaitu namanya Ahmad, tapi bukan Nabi Muhammad. Mirza Ghulam Ahmad, orang India, pakai dalilnya ini. Padahal ini bukan untuk dia, tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. GR banget ya. Ada lagi kemudian Ahmad Musaddiq, main bulu tangkis di Bogor. Ngaku-ngaku nabi. Kenapa namanya Ahmad? Masya Allah. Kalau gitu nama-nama Ahmad nih hati-hati nih. Nanti yang sampai mengaku-ngaku jadi nabi. Yang lebih parah lagi ada di perbatasan Jawa dan Sunda, Jasun, itu ada nabi namanya Tugimin. Itu lebih parah lagi, itu lebih ngaco lagi. Nabi kok Tugimin namanya. Nah itulah jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nasabnya dan kelahirannya. Dan ternyata kita simpulkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki nasab yang sangat mulia, dan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kebahagiaan dan kegembiraan bagi seluruh umat manusia yang akan menerangi bumi, membawa dari kegelapan kepada cahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW yang diberikan syafaat yang mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak mudah-mudahan sebelum kita mati kita bisa berjumpa, yaitu menziarahi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kajian singkat yang bisa kami sampaikan tentang nasab dan kelahiran Nabi. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam sejarah para leluhur Rasulullah itu dalam beragama ini seperti apa? Kaitannya sekarang kalau bisa seperti itu. Tapi kalau saya baca itu mereka itu orang-orang yang baiklah, luruslah seperti itu. Ya. Bahkan waktu itu pasukan gajah itu Abdul Muthalib adalah orang yang bertangan dengan pasukan itu. Jadi secara ininya akhlaknya itu baik, dan itu secara ini gimana kan? Iya. Syukran pertanyaannya. Ini udah saya jelaskan pada pertemuan kemarin ya, bulan yang lalu, tentang kepercayaan dan agama bangsa Arab pada waktu itu. Jadi kepercayaan bangsa Arab pada waktu itu kebanyakan kepercayaan kaum musyrikin. Jadi walaupun baik, mulia, tapi karena kepercayaannya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada nabi-nabi, kakek moyangnya seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tidak mengikuti ajarannya, maka itu hanya mulia nasabnya di dunia saja, Pak, di antara manusia saja, tetapi tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya pada zaman Nabi juga banyak orang-orang mulia. Abu Thalib itu kurang mulia, sama seperti Abdul Muthalib. Abu Thalib paman Rasulullah itu kurang mulia dan kurang baik apa kepada Nabi? Diasuh, dibesarkan, dilindungi dari orang-orang yang hendak melukai Rasulullah SAW, tetapi mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena lebih memilih agama nenek moyangnya, yaitu agamanya kaum musyrikin. Makanya ketika Abu Thalib itu hendak meninggal dunia, yang berada di sisi Abu Thalib itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi juga ada Abu Jahal, ada teman-temannya yang musyrik. Ketika Rasulullah SAW mengajak Abu Thalib masuk Islam, "Qul ya ammi la ilaha illallah."
kalimatun uhajju biha indallah. Katakan wahai pamanku, la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku jadikan pembelaan nanti di sisi Allah. Karena semasa hidupnya Abu Thalib ini belum mengikrarkan syahadat, hanya sekedar menyayangi dan melindungi Nabi karena pamannya tadi yang saya sebutkan memiliki ikatan batin dengan Abdullah, satu ibu. Tapi belum mau masuk Islam. Kenapa? Karena terkena bujukan rayuan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Wah, kalau bahasa kitanya, wah kalau ente masuk Islam, ente udah mengkhianati leluhur kita, maksudnya leluhur yang musyrik itu. Kalau ente masuk Islam, ente nggak solid nih, nggak solidaritas sama kita nih, ente mengkhianati leluhur kita dan seterusnya. Intinya dirayu. Demikian juga agama-agamanya Abdul Muthalib dan yang lainnya, walaupun mulia di kalangan manusia pada saat itu, tetapi mereka tidak mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Itu sudah kami sebutkan pada pengajian bulan yang lalu tentang agama bangsa jahiliyah pada waktu itu, atau bangsa Arab pada waktu itu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrikin, yaitu yang lebih mempercayai berhala-berhala seperti Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.